wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil azkhash. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ma jamatul hayati fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, tentunya juga dengan niat yang kuat untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sedang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada kitab Nasahibul Ibad, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang hari apakah yang terbaik dan bulan apakah yang terbaik, kemudian amalan apa yang terbaik, maka Ibnu Abbas menjawab, khairul ayami yaumil jum'ah. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan, dan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mali salatul khamsu li waqtiha. Kemudian amal yang terbaik adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Famata Ibnu Abbas dalikal yaum, fama badu ala dalika salasun ayamin balagu alaiha radhiyallahu an. Tatkala setelah ditanya itu, Ibnu Abbas wafat, meninggal, sampailah berita ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan bahwa tatkala Ibnu Abbas ditanya tentang hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal apa yang terbaik, Ibnu Abbas mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat, bulan yang terbaik adalah Ramadan, dan amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini berkata, apabila para ulama dan para hukama, fuqaha dari masyrik sampai maghrib ditanya tentang hal itu, pasti mereka akan menjawab seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kecuali aku, kata Ali. Kata Ali, amal yang paling baik adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang terbaik adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairus syuhuri ma tataubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Kemudian bulan yang terbaik adalah bulan di mana tatkala kamu bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobat. Kemudian sebaik-baiknya amal adalah hari di mana kamu wafat, di mana kamu mati kembali kepada Allah dalam keadaan iman kepadanya. Ini dua nasihat ini sama-sama mengandung sebuah nasihat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan
hari yang terbaik adalah hari Jumat, ya. Bulan yang terbaik Ramadan, dan amal yang terbaik adalah sholat pada waktunya, artinya sholatnya tepat waktu, ya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa tentang hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, ya. Ini tradisi daripada kaum muslimin, ya, di Indonesia, bahkan di belahan bumi, ya, bagian yang sudah sama-sama kita maklumi bahwa, ya, setiap malam Jumat itu kita, ya, mengkhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga mengirim doa kepada orang tua kita yang telah wafat, ya. Sanak famili kita yang telah wafat, ya. Orang-orang yang kita kenal baik semasa hidupnya, ya. Jadi kita doakan, ya, di malam Jumat, ya. Boleh membaca surat Al-Kahfi, ya, atau surat Yasin, silahkan mana yang kita sukai saja, ya. Tapi ya emang kalau yang orang-orang yang memahami itu mungkin malamnya kita baca Yasin, nanti setelah itu menjelang subuh baca surat Al-Kahfi, ya. Silahkan, itu tidak jadi masalah. Yang intinya di malam Jumat itu, ya, tradisi masyarakat Indonesia, ya, melaksanakan sebuah rutinitas ibadah, ya, ritual ibadah, ya. Ada yang dia membuat halakoh, ya, yasinan dan sebagainya. Ini adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, persoalan ini sudah dijawab oleh Al-Imam Syamsuddin Abi Abdullah bin Qayyim Al-Jauziyah, ya. Lebih dari 600 tahun yang lalu, ya, beliau mengatakan, ya, pendapat yang mengatakan bahwa hadis yang menyatakan siapanya hadiah pahala kepada orang mati itu bertentangan dengan firman Allah, walaysa lil insani ila ma sa'ah. Ya, ini dijawab oleh Ibnu Qayyim, ya, bahwa kalau ada yang berpendapat bahwa itu bertentangan, ya, artinya apa? Ya, ya. Itu adalah yang disebut dengan isa'atul adabi fi lafdi wa khata'un adimin fil makna, ya. Itu adalah sebuah sikap yang kurang elok, ya, kurang sopan, ya, di dalam ungkapan, dan salah besar dalam mengartikan daripada surat An-Najm ayat 39 ini, ya. Jadi, ya, ini dibantah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa, ya, amalan-amalan orang-orang, ya, yang hidup itu akan sampai kepada orang telah wafat. Ya. Dikatakan di sini bahwa hadis dan Al-Quran itu, ya, merupakan saling menguatkan, ya. Jadi hadis itu adalah penguat, ya, daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Kalau ada yang berpendapat yang menyatakan bahwa hadis tersebut bertolak belakang dengan Al-Quran, maka itu berasal dari sebuah buruknya pemahaman, ya. Dan hal ini adalah cara yang tidak baik, ya, yakni menolak hadis dengan yang sudah jelas di dalam zahirnya di dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi sesuai dengan ada pepatah daripada orang-orang Arab, fakum min aibin qawla sahihan wa afutuhu minal fahmil sakim, ya. Betapa banyak orang menyalahkan pendapat yang benar, ya, bukan karena pendapat itu salah, ya, namun lebih karena pemahaman yang tidak benar, ya. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tetap untuk kita beristiqomah, ya, di setiap malam Jumat, ya, kita berkirim doa kepada orang tua yang telah wafat, sanak famili kita, guru-guru kita, handai tolan kita, ya, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini insya Allah Maha mengetahui dan Allah kuasa atas segala sesuatu, ya.
Yang sederhana contohnya gini, tatkala seorang wafat itu kan didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi. Ya. Di kan dalam sholat jenazah itu yang kita baca ya, dalam sholat jenazah. Ya. Artinya apa? Ya, itu merupakan sebuah landasan juga. Ya, di luar sholat orang-orang yang berdoa kepada orang telah wafat itu akan sampai pahalanya kepada ahli kubur, ahli mayit. Ya. Jadi mudah-mudahan di malam Jumat ya kita juga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang pendapat-pendapat yang kurang pas ya, tetapi kita mengacu kepada pendapat para ulama ya. Jadi yang bisa menafsirkan daripada ya ayat daripada walaisa lil insani illa ma sa'a itu adalah orang-orang ahli tafsir ya. Di mana di sini dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Umar Al-Jawli mengatakan bahwa tatkala Ibnu Abbas berkata bahwa hukum ayat tersebut telah dimansukh ya, atau diganti dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Hukumnya hanya berlaku dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wa inama huwa fi suhufi Musa wa Ibrahim alaihi assalam biqauli wal haqna bihi mudduratahum. Jadi ya, pendapat bahwa orang yang membaca Al-Qur'an ya, kemudian berdoa untuk ahli mayit ya, ahli kubur itu yang tidak sampai hanya pada syariat daripada ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa saja ya. Sedangkan di dalam syariat baginda Rasulullah ya, agama Islam orang-orang yang berdoa untuk orang wafat tetap sampai kepada ini. Jadi dikatakan oleh Ikrimah yang mengatakan bahwa tidak sampainya pahala ya, hanya berlaku dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sedangkan untuk Nabi Muhammad SAW mereka dapat menerima pahala amal kebaikan sendiri atau amal kebaikan dari orang-orang lain. Jadi mudah-mudahan ya jadi sebuah pemahaman, menambah pemahaman wacana daripada pemahaman kita terhadap ya Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan dan ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita bahwa orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu telah mengajarkan tentang bagaimana kita adab kepada orang yang tua ya. Kemudian menyayangi orang yang muda, kemudian kita mendoakan kepada orang tua kita dan guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Abbas, amalan yang terbaik adalah melaksanakan sholat ya, tepat pada waktunya, dari masih dalam waktu ya. Khamsun sholatin katabuhunallahu ala ibadi faman jabihina walam yudai minhunna syai'a istighfafa bihaqiqin ya, kana lu indallahi ahdun ya. Jadi 5 waktu salat itu telah difardukan Allah atas hambanya ya, maka barang siapa yang menegakkan dan tidak menyia-nyiakan salah satu di antaranya ya, dengan maksud meremehkan kewajibannya ya, tidak bermaksud meremehkan kewajibannya, kemudian memenuhi daripada syarat dan rukunnya ya, itu janji Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya ya. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallah ahdun ya. Insya ajabahu wa insya ajal adkhalil jannah ya. Dan barang siapa yang tidak menunaikannya ya, maka dia tidak mempunyai janji dengan Allah ya. Jika Allah suka tentu dia akan mengajabnya, dan jika Allah tidak suka maka dia akan mengajabnya, dan jika Allah suka maka tentunya akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah itu menjadi hak Allah. Apakah dia akan mengampuni ya, kemudian memasukkan ke dalam surganya atau mengazabnya ya. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fatihah sampaikan pada kesempatan siang kali ini. Kita masih berada di bulan Syawal, mengingatkan untuk sama-sama ya, masih ada waktu yang belum melaksanakan sunnah puasa Syawal
dan tentunya ini sebuah amalan-amalan sunnah ya yang mestinya kita ikutin ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.